Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit membahas mengenai etika di kereta api bagian kedua. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Kali ini akan membahas mengenai etika duduk di kereta api. Jadi ketika kita naik kereta api, terutama kereta api jarak jauh ya, itu kan kita sudah mendapatkan nomor tempat duduk ya. Nah, saat ini tuh banyak sekali kasus, terutama di media sosial, banyak penumpang kereta api yang komplain bahwa tempat duduknya itu digeser oleh orang lain, oleh penumpang lain. Ketika mereka komplain, itu terjadi cekcok ya. Akhirnya ada perselisihan yang harus diselesaikan oleh kondektur ataupun Polsuska ya, atau petugas keamanan. Salah satu ceritanya itu ada yang kemarin di Merapi News ya. Ada cerita tentang seorang penumpang yang tempat duduknya diduduki oleh penumpang lain satu keluarga. Ketika ia komplain tempat duduknya di situ malah dimarah-marahi ya. Jadinya agak epic juga sih menurutku. Nah, maka dari itu di sini aku ingin memberitahu kepada kalian ya bahwa kita sebaiknya duduk sesuai tempat duduk kita. Jadi kalau kita udah pesan tiket, kalau ada tempat duduknya, ya udah kita duduk di situ ya. Kecuali kalau kita itu naik kereta api lokal seperti Penataran atau KRL yang nggak ada tempat duduknya, maka kita harus mengalah ya, misalkan nggak dapat tempat duduk. Nah, ketika kita dapat nomor tempat duduk ya, tentu kita langsung mencari tempat duduk kita ya. Jangan lupa untuk mengecek nomor kereta ya. Yang pertama dilakukan adalah mengecek nomor kereta dulu, di nomor berapa. Kalau udah, kita pastikan tempat duduk kita sesuai dengan nomor tiket. Nah, apabila tempat duduk kita itu ditempati oleh orang lain, maka cara yang utama adalah menegurnya dulu. Jadi kita tanya dulu, apakah nomornya itu sesuai dengan tiket? Kalau tidak, ya maka kita meminta untuk bergeser ya, sesuai dengan nomor yang di tiketnya itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyebalkan ya. Ketika mereka udah tahu nomornya itu salah, mereka masih ngayal di situ, terutama untuk yang dekat jendela. Nah, biasanya kalau seperti ini, kita bisa minta bantuan kondektur ya. Di setiap kereta itu pasti ada nomor kondekturnya. Jadi di sana pasti ada nomor kondekturnya. Kalau kita dapat nomor kondekturnya, kita WA dan kita minta untuk menyelesaikannya. Karena apapun itu alasannya adalah kita punya tiket dan kita berhak untuk duduk di situ. Jadi kalau ada kondektur insya Allah aman ya, apalagi ada Polsuska pasti insya Allah aman karena akan diselesaikan, nggak mungkin nggak diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan kita bisa komplain ke KAI-nya, tapi biasanya diselesaikan oleh kondekturnya. Jadinya kita bisa minta WA, bisa chat ke kondekturnya kalau ada masalah. Nah, masalahnya lagi adalah kadang di pintu kereta itu nggak ada nomor kondekturnya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kalau ada tukang cleaning service, Mas, atau petugas kebersihan atau perami ya, itu kita bisa meminta nomor kondekturnya sehingga kita bisa chat ya. Caranya seperti itu. Kan pasti mereka riwa-riwi di dalam kereta ya. Nah, kita bisa minta tolong Mas atau Mbak minta nomornya kondektur, nanti pasti akan dikasih. Jadi itu adalah caranya ya. Pokoknya intinya adalah semuanya dikembalikan lagi kepada kondekturnya. Kalau kita benar nomor kita di situ ya, ya kita pasti akan mendapatkan hak kita. Lagi-lagi kadang ada cerita juga kalau ada orang itu minta tukar ya. Nah, kalau minta tukar ya kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan kita bersama banyak orang dan nggak mungkin untuk dipisah ya jangan mau ya. Misal dengan anak, dengan istri, keluarga, dengan suami atau dengan ayah, dengan ibu, ya jangan mau untuk dipisah-pisah ya karena kita sudah pesan tiket. Kalau sendirian kita juga lihat dulu kondisinya.
Kalau semisal tempatnya itu masih enak ya nggak apa-apa ya. Dan tanyakan juga stasiun tujuannya. Kalau misalkan sama ya nggak masalah. Kalau misal stasiunnya itu beda, ya kita harus negosiasi juga karena mungkin kalau stasiunnya beda, ada penumpang lain itu yang akan menempati tempat tersebut ya. Jadi nanti kita udah pindah, ternyata ada penumpang lain yang datang. Nah, kita malah pindah-pindah lagi. Makanya sebisa mungkin memang kita harus duduk sesuai dengan nomor kita ya. Kalau pengalamanku dulu ada yang menyenangkan sama nggak menyenangkan soal pindah kereta ini. Tak ceritakan dulu yang nggak menyenangkan ya. Jadi ketika aku naik kereta api Maharani itu kan aku udah duduk sesuai dengan tempatku, udah sampai di sekitar Lamongan kalau nggak salah. Nah kemudian di sekitar Lamongan itu aku ke kamar mandi dan meninggalkan tempat dudukku ya. Nah tiba-tiba tasku dipindah lalu ketika aku ke tempat dulu itu kan tempat saya ya, ada ibu-ibu sama anaknya, dia bilang minta pindah. Lah kan maunya kemana? Dia maunya itu ke Jakarta, sementara aku mau ke Semarang. Nah, ketika itu aku nggak mau ya, tapi akhirnya ya bagaimana lagi aku minta pindah dengan kompensasi dia harus apa namanya menambahkan space untuk tempatku oleh-oleh ya. Jadi kan aku bawa oleh-oleh dari Malang dan dia mau ya. Jadi pokoknya tempatnya untuk di atas itu aku minta untuk tempat oleh-oleh biar aku enak tidurnya. Akhirnya aku bisa pindah ya. Nah ternyata di Semarang karena dia mau ke Jakarta ada penumpang lain itu yang duduk di tempatku ya. Aku belum belum turun dan ada penumpang yang udah naik. Akhirnya ada lagi kecekcokan seperti itu. Nah itu makanya nggak menyenangkan. Aku ceritakan ya sekarang. Nah jadi kalau kalian itu ke kamar mandi sendirian minta di sekitar kalian itu jangan sampai ada yang dipindah ya. Jangan sampai ada yang orang sana sendiri mindah-mindah barang kita ya. Kalian kalau seperti itu lebih baik memang ke kondekturnya cerita ya biar tidak ada barang-barang kita yang hilang. Nah, tapi ada juga yang pengalaman menyenangkan. Jadi ketika aku naik kereta api Malioboro Express dulu pernah itu ada bapak sama anaknya terpisah. Bapaknya bilang ke aku, Mas boleh nggak minta pindah? Aku bilang di mana tempatnya ya kak jauh sedikit. Maunya bapaknya mau kemana ternyata mau ke Malang juga dari Jogja. Bapaknya bilang nanti aku kasih apa namanya bakpia ya, bakpia dua apa dua pak. Nah akhirnya aku mau karena dapat embel-embel bakpia. Ya lumayan ya, ya udah nggak apa-apa. Nah akhirnya aku pindah dan memang sama-sama di pinggir jendela ya. Nah akhirnya bapaknya itu apa namanya, memindahkan tempatku. Jadi beliau sendiri yang memindahkan tempatku, tasku ke tempatnya yang lain, tapi masih satu kereta, satu gerbong dan akhirnya kami pindah dan aku dapat bakpia 2 buah. Nah, jadi tergantung kalian juga sih, kalau tujuannya sama dan orangnya enak diajak kompromi ya, sopan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sana sendiri ya jangan mau ya. Kalian bisa komplain ke kondekturnya biar tidak dipindah seenak sendiri. Nah, ini adalah contoh kereta api yang tidak ada nomor kondekturnya. Ini agak susah kalau ada komplain soal eh, tempat duduk ya. Bisanya nanti kalau ada kondektur yang sedang lewat atau ada kopel susta yang sedang lewat, tapi biasanya kalau lebih aman kalian bisa menghubungi tadi cleaning service ya, minta minta bantuan nomor teleponnya. Memang sebenarnya setiap kereta itu harus ada nomor kondektur agar jika ada hal-hal permasalahan antar penumpang itu bisa segera diselesaikan, terutama mengenai tempat duduk. Selain tempat duduk, ada satu lagi yang harus aku paparkan, yakni mengenai bagasi ya yang di atas itu ya. Jadi kalau kita kan naik kereta pasti bawa barang banyak. Nah, sebisa mungkin memang kita harus mengerti bahwa tempatnya terbatas ya. Ada aturannya, aku lupa nanti aku cantumkan, ada aturannya. Kalau kita itu melebihi bagasi ya kita harus bayar ekstra ya. Nanti akan ditempatkan di tempat khusus. Jadi maksudnya biar nggak mengganggu penumpang lain. Yang aku males itu kadang-kadang ada orang bawa tas besar bagasi ditaruh di depan sini, di depan apa? Di kursi ya. Udah sempit tempatnya, kemudian mereka taruh di bawah dengan alasan di atas nggak cukup dan nggak bisa menaikkan ke atas. Akhirnya orang di sebelahnya itu kesulitan untuk duduk. Nah, kalau seperti itu kalian juga bisa komplain kepada kondekturnya ya, biar bisa
apa namanya, diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang juga mereka itu seenak sendiri menaruh tasnya di dekatnya pintu ya, akhirnya orang yang mau lewat itu kesusahan. Pokoknya sekarang kan unik-unik sekali ya, penumpang kereta, terutama yang kereta api lokal PSO seperti ini. Jadi mereka itu menganggap kalau udah naik kereta ya seenak sendiri, tapi jangan seperti itu ya. Kalau di kereta eksekutif, premium atau bisnis itu jarang sekali tak tak dapatkan, ya mungkin beberapa. Yang sering memang di kereta api lokal atau kereta api ekonomi PSO seperti ini. Itu sering sekali terjadi cekcok ya antar penumpang. Terutama bagi orang-orang yang jarang sekali naik kereta api. Mereka menganggap bahwa mereka bisa seenak sendiri untuk pindah-pindah kursi, memindahkan barang milik orang lain, kemudian menaruh barang dengan jumlah yang banyak di tempat nggak semestinya dan seterusnya. Jadi sebagai penutup pokoknya intinya adalah kalian chat atau menghubungi kondektur biar bisa diselesaikan ya. Bagaimanapun kita punya hak untuk duduk sesuai dengan tiket kita ya. Kalau kita nggak dapat tempat duduk seperti yang kita dapatkan, ya kita harus dapatkan haknya ya bagaimanapun caranya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.